Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang menyebut Ketum PSI Kaisang Pangarep nebeng jet pribadi bukanlah gratifikasi menuai kritik publik. Sebagian menilai putusan tersebut berdasarkan alasan yang lemah dan disebut dangkal. Lalu bagaimana seharusnya pembatasan gratifikasi bisa dimaknai? Dan untuk menganalisanya sudah bersama kami, peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Selamat malam Mas Zainur, apa kabar? Selamat malam Mas Bram, kabar baik. Alhamdulillah kabar baik dan sebelumnya kami juga harus mengatakan kepada Anda semua bahwa kami sudah mencoba untuk menghubungi pihak KPK namun sayangnya belum ada yang bisa bergabung pada malam hari ini. Langsung saja kalau begitu Mas Zainur. Jadi artinya kalau Anda mengatakan di banyak media begitu ini dibuat dari alasan yang lemah dan juga dangkal. Dianggap kemudian tidak satu kakak maka tidak satu keluarga. Apa kemudian rasionalisasinya begitu Mas? Ya, pertama saya melihat keputusan KPK ini cukup memalukan untuk lembaga selevel KPK ya. Dasar KPK menganggap bahwa ini bukan gratifikasi adalah Kaisang sudah pisah kakak dengan Jokowi. Kenapa saya katakan ini memalukan? Ya, legal reasoningnya, alasan hukumnya itu sangat tidak bermutu. Saya sebut itu sebagai dangkal. Kenapa? Karena seharusnya untuk memeriksa apakah sebuah pemberian itu gratifikasi atau bukan, apakah keluarga itu dihitung hanya satu kakak atau bukan, itu dilihat dari pemberiannya itu apakah memiliki kaitan dengan jabatan penyelenggara negara keluarga yang diberikan fasilitas. Artinya seharusnya KPK mengecek apakah si pemberi fasilitas itu sedang misalnya memiliki bisnis yang kemudian bersangkutan dengan kewenangan apakah itu wali kota Solo, kakak Kaisang, ataukah itu Presiden Jokowi waktu itu, ayah dari Kaisang, begitu ya. Bukan soal apakah Jokowi dan Kaisang itu masih satu kakak atau tidak. Dalam urusan keluarga, pengertian keluarga dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun dalam konsep hukum itu tidak dibatasi hanya sebatas kartu keluarga, Mhm. ya. Bahkan ada konsep keluarga itu misalnya adalah dua garis ke kanan ke kiri dan juga ke atas ke bawah. Artinya saya melihat sejauh ini alasan KPK itu sangat tidak bermutu dengan mengatakan sebatas Kaisang itu tidak lagi satu kakak dengan Jokowi sehingga penerimaan fasilitas oleh Kaisang itu bukan merupakan gratifikasi. Oke. Mas Bram, kalau alasan ini diterima begitu saja, sangat berbahaya ke depan, ya. Mereka ini para penyelenggara negara bisa menerima gratifikasi menggunakan keluarga yang sudah pisah kakak, Mas Bram. Ini kan kemudian ke depan bisa menjadi praktek yang sangat berbahaya kalau ini kemudian diterima alasan seperti ini. Sehingga menurut saya KPK ini sekali lagi sangat tidak bermutu dan saya juga menjadi pihak yang bertanya-tanya mengapa KPK, lembaga yang dulu sangat prestisius, saat ini mengeluarkan keputusan dengan level argumentasi yang sangat rendah seperti ini, Mas Bram. Oke, Mas Zainur, berarti kalau begitu apa yang kemudian bisa publik lakukan kalau Anda mengatakan jangan ya, kita jangan langsung percaya dengan statement itu. Kalau Anda mengatakan dua ke samping kanan, samping kiri dan bawah, tapi artinya apakah secara detail di aturan juga tersebut begitu? Bagaimana kemudian akhirnya publik bisa melakukan tindakan lagi ketika memang hukumnya jangan-jangan tidak sedetail apa yang kemudian Anda sampaikan, Mas Zainur? Ya, soal yang pertama, apakah gratifikasi itu juga bisa dalam tanda kutip dijerat kepada keluarga, itu sudah clear. Mhm. Ada dalam putusan kasasi nomor 77 tahun 1973. Artinya ini sudah dikeluarkan 50 tahun yang lalu begitu ya. Ketika 50 tahun yang lalu Mahkamah Agung sudah membuat jurisprudensi yang mengatakan bahwa penerimaan gratifikasi itu tidak terbatas pada keluarga tetapi juga meliputi tidak terbatas pada penyelenggara negara tetapi juga meliputi anak dan istri itu ditafsirkan sebagai keluarga. Nah, memang pengertian keluarga itu tidak diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tetapi kan ada konsep-konsep hukum lain yang mengatur soal siapakah yang dimaksud dengan keluarga. Salah satu yang saya ketahui yang itu diterima secara luas adalah keluarga itu dihitung misalnya adalah 2 derajat ke samping, kanan kiri, atas bawah begitu. Sehingga ketika kemudian KPK menganggap bahwa
Kalau sudah sudah pisah kartu keluarga, bukan merupakan lagi satu keluarga, ya saya justru bertanya, dasar hukum apa yang digunakan oleh KPK yang itu menunjukkan bahwa kalau sudah pisah kakak itu merupakan sudah bukan lagi keluarga. Saya pikir hubungan keluarga itu tidak hilang karena seseorang itu pisah kakak, begitu ya. Mhm. Nah, ini dasar hukum ini dari mana KPK ambil kalau sudah pisah kakak itu kemudian tidak lagi menjadi keluarga gitu. Sehingga saya katakan tadi, ya, jurisprudensi Mahkamah Agung 1973 nomor 77 itu seharusnya dapat menjadi dasar yang sangat kuat digunakan oleh KPK untuk menentukan status penerimaan fasilitas yang dinikmati oleh Kaisang, dan tidak boleh berhenti di situ. KPK juga seharusnya melakukan pendalaman apa hubungan pemberian fasilitas tersebut dengan jabatan penyelenggara negara keluarga Kaisang. Oke. Saya sih melihat sampai sekarang Kaisang itu masih tetap merupakan keluarganya Pak Jokowi dan Pak Gibran, begitu ya. Bukan karena pisah kakak itu kemudian sudah bukan keluarga, bukan. Ini mereka masih berkeluarga, masih satu keluarga gitu Oke. ya, masih ada Mhm. hubungan keluarga. Sehingga seharusnya sekali lagi ya, KPK tidak boleh menggunakan alasan itu. KPK kan bisa cari-cari alasan lain, nah jangan alasan yang sedang kali ini saya pikir. Oke, jadi artinya konteks lebih besar yang kemudian harus dipahami dan juga dasari begitu ya. Oke, jadi apa yang kemudian publik bisa lakukan, setelah ini begitu Mas Zainur? Sebenarnya ini menurut saya ada dua proses yang berbeda berlangsung di KPK. Yang sudah ditetapkan oleh KPK itu adalah status penerimaan gratifikasi yang dinikmati oleh Kaisang yang digunakan untuk pergi ke Amerika. Dan itu memang masih dalam tahap pelaporan, yaitu waktu 30 hari belum terlewati. Sehingga sebenarnya kalaupun KPK tetapkan itu merupakan gratifikasi, itu pun konsekuensinya hanya berupa pembayaran sejumlah uang senilai dengan fasilitas gratifikasi tersebut. Tetapi saya melihat di KPK masih ada laporan-laporan masyarakat melalui jalur penindakan yang disampaikan oleh masyarakat melalui Dumas, PLPP, yang itu bisa didalami oleh KPK. Artinya KPK itu masih bisa mendalami berbagai bentuk penikmatan fasilitas oleh Kaisang atau mungkin keluarganya yang itu diterima dari pihak-pihak yang sangat mungkin berkaitan dengan kewenangan dimiliki oleh keluarganya. Karena pihak-pihak ini adalah pihak-pihak yang sedang memiliki bisnis, entah itu di Solo atau juga di wilayah Oke. lain di Indonesia. Artinya apa, Mas Bram? Saya katakan bahwa belum tertutup pintu untuk melakukan pendalaman dari aspek penindakan karena sebelum ke Amerika ini, Kaisang juga melakukan penikmatan fasilitas yang diduga adalah gratifikasi dari pemberi fasilitas jet yang sama ini, Mas Bram. Baik, oke, harapannya tentu bisa akan berubah dengan tanggapan publik sejauh ini. Terima kasih atas waktu Anda Mas Zainur Rohman, peneliti Pukat UGM telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Mas Zainur. Selamat malam, saya selalu.